Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kajian Millennial Daily. Semoga kalian berada di dalam kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkenalkan, aku Rafiq Aklam. Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah seorang admin yang menghubungi aku yang meminta aku untuk menyampaikan sedikit tema atau sedikit materi yang terkait tentang insecure atau insecurity. Sebenarnya ini adalah maksudnya ini adalah pembahasan yang sangat luas sebenarnya. Mungkin perlu waktu yang lama atau perlu waktu yang banyak untuk membahas masalah insecure ini. Tapi kita akan coba untuk mengulasnya dengan singkat, jelas, dan padat, ya kan? Untuk insecure atau insecurity sendiri itu aku udah pernah ngangkatnya di tema podcast aku, dan juga aku udah pernah ngangkatnya di buku yang aku tulis. Jadi sebenarnya insecure atau insecurity adalah rasa tidak percaya diri, keraguan, kecemasan atas masa depan kita gitu akan menjadi seperti apa. Itu yang sepertinya yang aku rasakan karena aku pernah terjebak di situasi insecure sendiri di waktu yang sudah lama dulu. Sebenarnya penyebabnya pun banyak. Penyebabnya setiap orang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana kondisi psikologi dia saat berada di dalam insecure itu. Penyebabnya apa? Banyak. Ada yang sebabnya karena dia terlalu banyak membandingkan diri dia dengan orang lain, atau karena tidak percaya diri, atau dia tuh beranggapan kayaknya hidup aku di dunia ini nggak ada pengaruh apapun gitu, aku nggak memiliki potensi apapun gitu. Atau yang terakhir, banyak juga nih biasanya menjadi faktor, yaitu karena dia pernah dibully, jadi dia merasakan insecure gitu di masa depannya. Tapi yang paling menarik di sini, setelah aku banyak membaca artikel dan juga setelah aku banyak mentelaah dari kejadian-kejadian yang ada, sebenarnya hal yang paling mendasar dan juga yang memang sesuai dengan agama Islam sendiri, bahwasanya insecure sendiri sebenarnya timbul karena rasa kita tidak bersyukur dan kita tidak menerima takdir yang telah ditetapkan kepada kita gitu. Jadi sebenarnya itu penyebab utamanya gitu ya kan. Banyak orang yang mengeluh, mungkin dia membandingkan, kenapa sih dia lebih sukses daripada aku gitu, kenapa sih dia lebih kaya daripada aku, atau kenapa sih dia lebih pintar daripada aku. Jadi semua itu di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sebenarnya memposisikan kita di tempat yang salah, memposisikan di tempat yang tidak aman gitu. Atau kita di situ mulai timbul rasa tidak bersyukur kita atas potensi yang kita miliki. Jadi karena kita membandingkan orang lain, kita lupa dengan potensi yang kita miliki gitu, dan kita nggak mau mengeksplor lebih. Sementara kalau banyak yang bertanya mungkin bagaimana caranya survive atau bagaimana caranya bangkit dari insecure sendiri, yaitu bagaimana kita bisa menggali dan mengekspor potensi yang ada pada diri kita. Jadi manusia sendiri kan kita tahu, manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk gitu. Kita diberikan akal, diberikan kelebihan, kekurangan. Tetapi di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, di saat itu pula kita lupa dengan potensi yang kita miliki. Kita lupa akan jati diri kita. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan bakat yang terpendam di dalam diri kita. Hanya saja kita tidak pernah mau mengeksplor potensi kita gitu. Tidak mau menggali bakat yang terpendam dari diri kita. Jadi di saat bukannya itu termasuk bagian dari tidak bersyukur ya kan, jadinya saat kita nggak mau mengeksplor potensi kita, menggali bakat kita, ya kita secara tidak langsung kita itu memposisikan kita sebagai seorang hamba yang tidak bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah banyak sekali memberikan bakat dan potensi kepada diri kita. Jadi jika teman-teman, jika adik-adik atau memang ya teman-teman sih, bisa kita bilang teman-teman, sahabat gitu ya kan. Karena memang biasanya yang sering terjadi masalah insecure ini yaitu di umur-umur mereka di akhir-akhir masa SMA, dan juga di mereka yang baru-baru masuk dunia pekerjaan, mungkin baru tamat kuliah dan mereka masuk ke dunia kerja. Nah, di situ biasanya insecure banyak sekali menimpa mereka-mereka yang di fase-fase tersebut gitu. Yang memang banyak sekali menjadi korbannya yaitu generasi milenial memang. Ya, salah satu penyebabnya yang tidak lain dan tak bukan yaitu media sosial. Jadi media sosial mungkin banyak mendoktrin kita bahwasanya hidup orang itu lebih enak, orang itu lebih baik. Dari Instagram kita tahu, hidupnya lebih oke gitu, lebih bahagia, dia sering ke luar negeri. Mungkin banyak orang berpikiran seperti itu. Padahal kita tahu di Instagram sendiri atau di medsos sendiri itu hanya membagikan cerita sebatas gambar atau sebatas story yang 15 detik, yang kita itu nggak adil rasanya mencap orang itu bahagia atau enggaknya hanya dari 15 detik itu aja. Jadi untuk yang terakhir buat teman-teman, buat adik-adik semua, bagaimana caranya kita itu bisa bangkit dari insecure ini, bisa menghilangkan insecure di dalam diri kita, yaitu dengan mencoba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap potensi yang kita miliki, menerima takdir. Memang ini susah yang kedua ini. Kita tuh harus menerima takdir bahwa mungkin kita ada beberapa bakat yang memang kita itu tidak ahli di bidangnya gitu. Mungkin skill-skill itu walaupun kita udah berusaha mengasahnya tapi kita tidak bisa. Dan yang terakhir yaitu ubah pola pikir kalian. Karena kita yang insecure biasanya sering terpenjara karena pola pikir kita gitu. Jadi sekian dari aku Rafiq Aklam pamit undur diri ya. Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam berucap mungkin. Jadi mohon dimaklumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.